Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuf wa tubatin nasuh wa salahil jasari wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Allama Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa thumma laru Syekh Imran Biruhi Al-Allama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jami Syafi'i Al-Bandani wa usulihima wa bura'ihima wa dhamil hukuki alim majma'in wa thumma laru Syekhul Maqam Al-Habib Al-Husain Al-Idrus Mu'alim Qasim wa thumma laru Syekh Imran Biruhi Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigab wa thumma laru Syekh Imran Biruhi Ki Haji Anwar Sayyidi wa thumma laru Syekh Imran Biruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma ila Syekh Imran Biruhi Ki Haji Sabil Ar-Rasyad wa thumma ila Syekh Imran Biruhi Ki Hafizuddin wa thumma ila Syekh Imran Biruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar usulihim wa furu'ihim wa dhamil hukuki alaihim majma'in anna Allah ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي المستقيم وعلى آله وصحبه قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Silakan dibuka kitab Tanqihul Qaul. Ada di halaman berapa itu? 19 berapa baris? Wa man shallal bardaini itu ya. Wa man shallal bardaini bacanya itu dari waqala 14 baris.
14 baris dari bawah halaman 19 ya. 14 baris dari bawah halaman 19. Ketemu deh. Udah 14 baris dari bawah halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qala sallallahu alaihi wasallama man shalla al-bardaini fil jama'ati dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wa qala sallallahu alaihi wasallama man syahida salatal jama'ah kataballahu ta'ala lahu zahiban wa raji'an ashra hasanatin wa maha anhu ashra sayyiatin wa rafa'a lahu ashra darajatin wa qala sallallahu alaihi wasallama la salata li jaril masjidi illa fil masjidi wa qala sallallahu alaihi wasallama salatul jamaah rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini fil jama'ati dakhala al jannata bighairi hisabin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syahida salatal jama'ah kataballahu ta'ala lahu zahiban wa raji'an ashra hasanatin wa maha anhu ashra sayyiatin wa rafa'a lahu ashra darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini, siapa orang yang mengerjakan salat al-bardaini. Ini apa yang dimaksud dengan bardain? Dua bardain ya. Nanti apa maksudnya kita baca di dalam ini.
Man shallal bardaini, siapa orang yang melakukan salat dua bardain. Di sini Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan dhabit bi fathil muwahhadati, dengan memfathahkan ba yang bertitik satu. Jadi bukan burdain, bukan birdain, tapi bardain gitu. Jadi ba-nya di sini fathah. Bi fathil muwahhadati, dengan memfathahkan al-muwahhadah. Muwahhadah itu artinya ba yang bertitik satu. Wa sukunir ra'i, dan disukunkan dia punya ra-nya, bar. Jadi bukan baro, bukan barodain, bukan baridain, tapi bardain. Ra-nya sukun. Jadi kita di sini dituntun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani biar bacaan kita nggak salah. Karena memang fungsinya syarah itu seperti itu. Jadi kitab itu istilahnya ada yang namanya disebut dengan matan, ada yang namanya disebut dengan syarah. Kalau syarah itu, kalau matan itu dia biasanya singkat. Kayak seperti ini hanya menyebutkan redaksi hadisnya, matan hadis. Tapi dengan sebab adanya syarah, maka yang tadi redaksi hadisnya itu diperjelas dan dijabarkan dengan yang namanya syarah. Jadi kitab ini namanya matan hadisnya disebut dengan lubabul hadis. Adapun syarahnya disebut dengan tankihul qaulil hasis gitu. Jadi apa yang terdapat dalam kitab lubabul hadis ini diterangkan, disyarahkan oleh kitab yang namanya Tankihul Qaulil Hasis gitu. Jadi kita nggak salah baca, karena kan kitab kita nggak ada barisnya, ya. Dan memang sekalipun ada barisnya, belum tentu barisnya itu betul. Bisa jadi yang namanya percetakan, dia ngejar target bisnis, bisa jadi barisnya salah. Karena tujuan dia kan cuma nyetak doang kerjanya dia. Dia nggak paham ilmu nahunya, nggak ngerti ilmu sorobnya, balaghahnya, dia nggak paham. Ya, tujuan dia, kerjaan dia cuma nyetak doang, mau bener mau salah yang penting cetak aja. Ya. Nah di sini adanya dobit dengan fathah ba-nya, bar. Jadi ya nggak salah bacaan kita. Wasukunir ra'i, begitu juga ro-nya disukunkan, bar daini. Ya. Apa maksudnya bardain? Maksudnya bardan di sini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ay salatal fajri wal asri. Jadi bacanya solata, bukan solatu, bukan solati. Karena menjelaskan bardain. Bardan itu mahalnya, tempatnya, kedudukan dalam ilmu nahunya dia nasab. Makanya dibacanya solata, harus nasab juga. Siapa orang yang mengerjakan dua solat bardain, artinya kata Syekh Nawawi, bardan itu ay salatal fajri wal asri. Mengerjakan solat fajar, yaitu solat subuh, wal asri, begitu juga solat asar. Ya, dikerjain solat subuhnya, dikerjain dia solat asarnya. Maksudnya di sini adalah fil jamaati, dalam keadaan apa? Berjamaah. Ya, cuman di sini kenapa dinamakan dengan bardain? Itu solat fajar, solat asar. Kenapa disebut dengan kata istilah ibarat bardain gitu?
Kata Syekh Nawawi, summiya bardaini li'annahuma yusallayani fi bardain nahar gitu. Dinamakan kedua solat tadi, solat fajar itu solat subuh dan solat asar dinamakan dengan istilahnya adalah bardain. Apa ilatnya? Li'annahuma yusallayani fi bardain nahari. Karena dua solat itu, yaitu solat fajar dan solat asar itu keduanya dikerjakan, didirikan fi bardain nahar. Apa bardain nahar? Artinya wahuma tarafahu, yaitu dua penghujung siang. Jadi karena ada dua ujung, subuh ujung siang masuk, ya kan begitu. Awal kan di situ, ya kan. Sedangkan asar itu ujung siang apa? Berakhir di situ. Nah, jadi subuh itu kan di permulaan apa ya? Permulaan siang kan, terang gitu. Asar itu penghujungnya dia menutup apa ya? Menutup siang, berakhir. Nah makanya disebut dengan bardain, torofain. Jadi torofahu, dua ujung siang gitu maksudnya. Ya, dua ujung siang namanya. Kenapa dikatakan dia dua ujung siang dan memang itu dikatakan juga bardain? Hina yatibul hawa'u wa tadhhabu suratul harri gitu. Hina yatibul hawa, ketika subuh udara itu lagi bagus-bagusnya. Toba yatibu itu artinya bagus. Ya, hina yatibul hawa. Ya, kalau di subuh kan tuh subuh deh, udara masih enak ya, masih segar enggak? Masih segar, masih bagus, belum banyak polusi, ya kan? Kendaraan-kendaraan belum banyak keluar. Kemudian yang pabrik-pabrik juga belum beroperasi, masih subuh, ya. Nah kalau siangan baru deh tuh, udah mulai deh tuh, ya polusi udara udah mulai di situ, pencemaran udara udah mulai di situ. Tapi kalau subuh dia punya hawa dan udaranya itu masih enak, masih bagus di situ, masih seger di situ, ya. Makanya disebut dengan bardain. Wa tadhhabu suratul harri, dan juga hilang gitu. Ketika sore atau asar itu hawa panas sudah mulai reda. Udah mulai hilang. Ya, makanya yang ampun-ampun itu kalau puasa, kalau tengah hari bolong itu berasa banget, panas gitu kan. Apalagi yang kerjanya di pasar, parkir itu, berasa banget itu. Ya, tantangan banget buat mereka-mereka itu yang kerja di pasar itu tengah hari bolong itu. Kira-kira puasa kuat apa enggak tuh? Ya. Jadi ketika asar itu, ketika sore hawa panas sudah mulai apa? Udah mulai hilang. Udah mulai redup, udah mulai berkurang gitu. Ya. Makanya kalau istilah ngabuburit siang apa sore? Wah masih jam 12 ngabuburit mana? Ya sore biasanya kan ya, jam 4:30 gitu ngabuburit nih jam 5 gitu kan ya. Ya. Kalau siang hari bukan ngabuburit, yang ada bisa batal kita kalau ngabuburit. Ya. Oh. Nah ini kondisi seperti ini disebut dengan bardain karena depan belakang memiliki keadaan yang membuat diri ini menjadi nyaman. Nyaman, tenang, enak, santai, buat tidur enak, buat kalau subuh itu. Benar gak? Hah?
Oh, ya. Ketika pagi, ketika fajar enak buat santai, enak buat tidur. Sore pun begitu juga, enak setelah kita pulang kerja istirahat, ya, tidur gitu. Nah, kondisi seperti ini tentunya sangat cocok sama nafsu kita. Benar nggak? Di subuh enaknya ngapain? Tidur. Ya, asar yang pulang kerja ngapain yang enak tuh? Rebahan. Tidur. Terlalu sholat, terlalu dah gue tidur dulu nih. Itu kan karena hawanya apa? Hawanya enak gitu. Nah, tapi kalau itu semua kita lawan, ya, maka di situ ada nilai dan keutamaan yang sangat luar biasa. Begitu. Jadi lagi enak-enaknya buat nafsu kita, buat cocok kita lawan di situ. Ya. Makanya tidur habis subuh yurithul faqra. Bisa menyebabkan apa? Kefakiran. Tidur ba'dal asri bisa gila gitu. Yurithul junun. Linglung gitu. Ini malam sampai siang sih jam berapa sih ini? Gitu sekali linglung kita kalau tidur sore itu. Bangun maghrib ya. Kalau enggak ini kita kelayangan pala. Ya. Nah, ketika itu dia mengerjakan sholat jamaah, maka kata Rasulullah, dakhalal jannata, pasti orang tersebut masuk ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab lagi. Allah. Jadi umatnya Nabi Muhammad gampang banget kalau pengen masuk ke dalam surga, tinggal mau deh. Tinggal gerak deh gitu. Tinggal mau, tinggal gerak, ya. Ya makanya kita minta taufik dari Allah. Ya. Kalau kita nggak dapat taufik, ya nggak bisa gerak juga, nggak bisa kita. Ya. Dakhalal jannata, pasti tuh menggunakan fi'il madi. Ini untuk menunjukkan litakid walitahqiq sebagai penguat untuk membuktikan bahwa pasti orang tersebut masuk ke dalam surga. Ya, bi ghairi hisab, udah dah nggak usah tanpa dihisap-hisap lagi, karena kalau dihisap-hisap juga kagak bakal lolos kita. Kalau kita ngetem dulu, dihisap dulu, wah udah pasti kena dah. Ya, udah pasti ada aja tuh kejelekan-kejelekan kita, ada aja tuh kekurangan-kekurangan kita. Nah kalau ini udah masuk aja, udah masuk dah, masuk. Udah nggak dihitung-hitung lagi, nggak dikoreksi lagi, nggak diperiksa lagi. Tuh keringanan dari Allah tuh. Ya. Karena kalau sampai stop dulu, periksa dulu, nggak bakal lolos itu. Nggak bakal lolos tuh. Pasti ada aja deh tuh. Ya. Ada aja pasti aibnya kita, kejelekan kita, kekurangan kita. Gitu. Ya. Ibarat kata kalau kita masuk tempat rekreasi, ada orang dalam, masuk aja, nggak usah pakai karcis. Enak gak tuh? Udah masuk aja, masuk dah. Nggak usah ditanya-tanya. Orang dalam, ya ada kenalan orang dalam, langsung masuk gak tuh? Masuk. Gitu. Nggak usah bayar-bayar. Nggak usah diperiksa lagi, mana karcisnya Pak? Gitu kan. Nggak usah, masuk. Itu di dunia gambarannya itu. Ya, gambaran di dunia seperti itu. Ya. Hadis ini menerangkan nahunya nih di dalamnya nih. Qauluhu man shalla man syartiyatun. Jadi mannya man syartiyah nih. Siapa gitu. Kalau syartiyah nanti ada jawab syaratnya. Wa qauluhu dakhala jawabus syarti, dan kalimat dakhala man shallal bardain, siapa orang yang sholat maghrib, siapa orang yang sholat fajar dan asar berjamaah, maka jawabnya adalah dakhala, pasti masuk ke dalam surga. Ini kata-kata dakhala di sini merupakan jawab syarat. Ya, jadi man itu butuh jawab gitu. Jadi kita kalau nggak tahu nahu ya udah diam aja udah. Iya, ya. Tapi di sini menggunakan dakhala. Kenapa nggak yadkhulu? Man shallal bardaini yadkhulul jannata. Kenapa nggak pakai fi'il mudhari tapi fi'il madi? Dakhalal jannata.
Nah, di sini dikatakan ubira bil madhi li iradati ta'kid. Ya, jadi menggunakan madi itu untuk menghendaki untuk sebagai apa? Ta'kid, sebagai penguat gitu. Fi wuku'ihi bi ja'li ma sayaqau kal waqi'. Ya, untuk apa? Menguatkan kejadiannya dengan menjadikan apa yang akan terjadi itu pasti gitu. Jadi artinya dakhalal jannah pakai menggunakan kalimat pasti gitu. Pasti masuk ke dalam surga. Pakai pasti jadinya itu. Sebagai penguat gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syahida ay hadara salatal jamaah kataballahu ta'ala lahu zahiban wa raji'an. Siapa orang yang menyaksikan, artinya ay hadara, yang menghadiri gitu. Salatul jamaah, salat berjamaah, kataballahu ta'ala lahu, niscaya pasti. Tuh, ini fil madi lagi nih. Kataba fil madi, yaktubu fil mudhari. Man di sini man ini syartiyah. Jawabnya kataba. Kataballahu ta'ala, pasti Allah ta'ala tulis dan Allah ta'ala catat buat orang tersebut, lahu, bagi orang yang berjamaah tadi, zahiban wa raji'an, pulang perginya, PP gitu, asra hasanatin, 10 kebajikan, wa maha anhu asra sayiatin, Allah Ta'ala hapuskan sebanyak 10 kesalahannya, wa rafa'alahu asra darajatin, dan Allah Ta'ala angkat buat orang tadi sebanyak 10 derajat. Ya, 10 derajat itu. Ya. Makanya kalau kita nggak bisa jamaah sebenarnya itu musibah itu. Musibah dunia apa musibah agama itu. Musibah agama. Musibah agama lebih dahsyat daripada musibah dunia. Ya. Orang dulu kalau dia nggak bisa berjamaah gitu, mereka salafus salihin ya ketinggalan aja berjamaah. Idza fatat ahadahum salatul jamaah wa qad kanu yu'azzuna anfusahum sab'ata ayyamin. Itu dinyelawatin 7 hari. Diselawatin apa? Jadi orang semua kalau meninggal kan pada nyelawat itu. Tapi ini kalau ketinggalan berjamaah diselawatin. Nyelawat orang-orang itu. Orang dulu itu ditengokin. Kunaon dia gitu kan ya. Nah, itu berapa hari? 7 hari. Ada yang mengatakan ketinggalannya cuma 1 rakaat. Ya. 1 rakaat ketinggalan, ditengokinnya, dinyelawatin 7 hari. Padahal dia masih jamaah juga. Masbuk gitu. Salat maghrib 3 rakaat, yang 1 rakaat kita belum nyampe. Ya. Nggak ikut takbiratul ihram bareng-bareng sama siapa? Sama imam. Tahu-tahu kita udah dapat berapa? Di situ 2 rakaat, berarti ketinggalan berapa? 1 rakaat. Ditengokin tuh. Ketinggalan 1 rakaat ditengokin, kila rakaah gitu. Ya. Wa yu'azzuna anfusahum 3 ayyamin idza fatathum takbiratul ihram ma'al imam. Kalau takbiratul ihramnya enggak bareng sama imam, itu ditengokinnya 3 hari. Maghrib kan 3 rakaat. Kita jadi ketika imam Allahu Akbar, kita belum berada di situ. Kan kita ketinggalan ya. Imam baca apa umpamanya? Baca Fatihah. Kita baru Allahu Akbar. Ketinggalan enggak takbiratul ihramnya itu? Ketinggalan. Itu dijenguk 3 hari. Kalau kita berarti dijengukin mulu ini kalau kita ini. Ya, kalau kita berarti apa? Dijengukin mulu nih.
Ya. Kalau jenguk sakit bawa jeruk, bawa semangka. Kalau jenguk orang. Ya. Tuh, ya. Ya. Man kalau ada orang meninggal, kalau kita takziah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'zamallahu ajrak. Semoga Allah Ta'ala besarkan pahalamu. Wa ghafara limayyitik. Semoga Allah Ta'ala ampuni mayitmu. Ya, siapa ya? Bapak ente yang meninggal, orang tua, anak, semoga Allah Ta'ala maafin dia. Gitu. Cuman orang yang kena musibah bilang al-baqa'u lillah gitu. Jangan ticing baik kalau gitu. Ya. Kalau kita bisa sabar gitu doang kalau gitu. Ya. Al-baqa'u, jawabannya begitu, al-baqa'u lillah. Yang kekal itu hanyalah siapa? Zat Allah gitu. Tapi jarang kita baca kayak gitu kalau nyelawat ya. Oh. Ini tak siap pada ngerokok kita. Iya. Ya. Kalau kita takziah malah ngobrol ambil nyudut rokok itu. Jadi seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi di situ kagak ada ibroh, kagak ada pelajaran. Ya. Kalau kita ngambil ibroh dari kematian, kira-kira ngerokok nafsu gak? Ya Allah, teman gue udah mati nih, tinggal gue doang ini, gitu kan? Ya, semuanya pada meninggal ini. Ya, satu liftingan sama saya, seumur sama saya, teman pengajian ini. Ya. Ambil nungguin mayit deh. Nungguin mayit bukan baca tahlil, baca yasin, main gaple. Ya. Ada gak tuh yang begitu tuh? Nungguin mayit main gaple gitu. Ya. Insya Allah kalau di sini kagak ada ya. Ya. Jadi kita baca tuh kalau takziah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. A'zamallahu ajrak wa ghafara limayyitik. Ya. Tapi kalau kita takziahnya buat orang yang kena musibah gitu, semacam tadi ketinggalan apa? Salat berjamaah, sigo takziahnya bagaimana? Kata ulama-ulama salaf, mereka mengatakan apa yang kita baca? Laisal musabu man faqadal ahbab, balil musabu man hurimas thawab. Laisal musabu, bukanlah orang yang terkena musibah itu adalah orang yang dia ditinggalin oleh orang-orang tercinta. Jadi kalau tokoh-tokoh besar itu kehilangan umpamanya keluarga, orang tua, anak meninggal dunia, itu dianggapnya musibah yang enteng, musibah yang ringan, ya. Tapi musibah yang hakikatnya itu adalah apa ya? Musibah yang sebenarnya balil musabu man hurimas thawaba. Ya. Musibah yang hakikatnya itu yang mendapatkan musibah yang sesungguhnya maksudnya adalah orang yang keluputan atau tidak mendapatkan pahala. Kayak tadi itu pahala berjamaah itu. Begitu besar tapi nggak didapetin sama orang tadi, itu namanya musibah yang apa itu? Musibah yang sesungguhnya di situ. Ya. Jadi kita minta taufik sama Allah biar bisa jamaah terus istiqomah gitu ya. Udah enggak, jangan intinya kita minta taufik sama Allah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salata li jaril masjidi illa fil masjid. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid melainkan di masjid. Nah, di sini maksudnya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, la salata artinya ay kamilatun. Artinya salatnya enggak sempurna. La salata ay la salata kamilatun, tidak sempurna salat tetangga masjid tapi dia salatnya bukan di masjid gitu. Ya. Itu enggak sempurna, bukan kagak sah tuh. Bukan dikata enggak sah, ya.
Jadi la sholata ay kamilatun. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, beliau punya takdirnya beda. Tidak sama seperti Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i la sholata kamilatun. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal, muridnya salah satu muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, maka beliau berpendapat ay la sholata sahihatun. Kagak sah salatnya. Kalau menurut pendapat Imam Ahmad berat ini. Ngikutin pendapat beliau itu, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, karena menurut beliau itu berjamaah itu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau nggak berjamaah kagak apa? Kagak sah itu. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau menurut mazhab kita fardu kifayah. Yang penting udah nampak syiar, yang lain keguguran, tapi pahalanya yang buat orang yang berjamaah. Kayak sholat mayit, ya kan? Tazhizul mayit itu fardu apa? Fardu kifayah. Kagak ada yang nyolatin itu mayit, dosa semuanya. Kagak ada yang mandiin mayit, dosa semuanya. Kalau udah ada aja yang ngejalanin tazhizul mayit, maka yang lainnya keguguran, gitu. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salatnya tetangga masjid kecuali di mana? Di masjid. Kalau mau sempurna berarti ngerjainnya di mana? Di masjid. Barulah salatnya sempurna. Ini rawahu Daraqutni wal Baihaqi an Jabirin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni dan Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir beliau dapatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa hadzal hadis mahmulun 'alal fariidah. Nah, ini maksudnya hadis ini ditujukan bagi sholat yang fardu. Buat sholat yang fardu bagi tetangga masjid biar dia sempurna, maka ngerjainnya di mana? Di masjid. Wa ma ulhiqa biha fa fi'luha fil masjidi afdalu. Dan apa yang dihubungkan dengan salat fardu, maka mengerjakannya di mana? Di masjid itu tentunya lebih utama di situ. Jadi dikiaskan dengan sholat fardu, semacam sholat tarawih gitu. Seperti sholat sunnatul ihram, sholat tawaf. Seperti sholat apa lagi? Dia qobliyah Jumat, ya, qobliyah Jumat, ya, itu sunnahnya di mana? Di masjid itu, qobliyah Jumat. Ya. Jadi ada sholat sunnah yang memang kalau kita kerjakan di masjid itu afdol. Tapi ada juga sholat sunnah yang dikerjakan di rumah, itu lebih apa? Lebih afdol, lebih utama. Ya. Seperti sholat qobliyah gitu. Tapi kalau umpamanya kita takut ketinggalan nih, wah kalau saya kerjain qobliyah di rumah nih, khawatir nggak dapat berjamaah, gitu kan? Karena biasanya imamnya cepat kalau di situ mah. Orang-orang belum kelar di situ dikelar umpamanya. Nah, berarti qobliyahnya bagusnya di mana? Di masjid. Karena takut ketinggalan sholat apa? Berjamaah gitu. Satu lagi nanggung ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah rahmatun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salat berjamaah itu rahmatun, dapat mendatangkan rahmat atau kasih sayangnya Allah Ta'ala. Kalau pengen dapatin rahmat Allah, maka kuncinya salah satunya adalah berjamaah, salat jamaah. Karena kita nggak tahu yang namanya kita masuk ke dalam surga itu kan dengan rahmat Allah. Jadi nggak bisa kita ngandelin apa? Ngandelin ibadah kita. Ya, sekalipun umpamanya kita dari awal muda sampai kita meninggal dunia, kita maksimalkan ibadah yang wajibnya, ibadah yang sunnahnya,
Kemudian apakah menjadi jaminan dengan sebab ibadah kita bisa masuk surga? Enggak. Karena yang namanya masuk surga itu merupakan apa? Bifadlillah. Dengan karunia Allah. Dengan rahmat Allah. Karena nggak ada kewajiban bagi Allah buat masukin kita ke dalam apa? Surga. Orang masuk surga dengan rahmat atau karunia Allah. Orang masuk neraka dengan keadilannya Allah. Jangan dikata Allah Ta'ala zalim kalau ada orang masuk apa? Neraka. Itu keadilan Allah menunjukkan di situ. Ya. Nah, bagaimana biar bisa mendapatkan rahmat Allah? Kuncinya salah satunya adalah sholatul jamaah. Wahia khairun minad dunya wa ma fiha, dan dia sholat jamaah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau diperlihatkan nih pahala sholat berjamaah itu jauh lebih baik daripada dunia sama isi-isinya. Nggak ada bandingannya, nggak ada lawannya. Dunia kita miliki, harta benda, kemewahan dunia, semuanya kita miliki, mau apa aja ada itu. Orang paling kaya di alam dunia kita ini, nggak ada lagi satu-satunya. Dibandingkan dengan sholat berjamaah, itu mah nggak ada apa-apanya itu. Dunia itu nggak ada apa? Nggak ada apa-apanya. Masih lebih baik sholat apa? Jamaah. Artinya apa? Pahalanya itu. Bobot kadar pahala yang didapetin. Wal jama'atu rahmatun, sedangkan berjamaah itu bisa mendatangkan rahmat Allah. Artinya melazimkan berjamaah bersama kaum muslimin. Tidak berpecah belah, bercerai-berai, kita akur satu dengan yang lainnya. Di situ rahmat Allah. Ya. Jadi jangan bercerai-berai. Karena yang namanya berjamaah itu bisa membuat kuat. Kayak kita begini aja. Umpamanya kita ke pasar, ya. Beli jeruk umpamanya. Beli jeruk kita, ya, borongan. Bang, itu semuanya yang ada saya borong, berapa itu? Kira-kira yang jelek, yang busuk masuk apa enggak? Masuk. Ya. Coba kalau kita beli atu-atu. Dipilih gak? Yang jelek masuk gak tuh? Nggak masuk hitungan. Apa nih bang, busuk gitu? Enggak. Gitu kan, kagak laku. Sholat jamaah gitu juga. Kalau kita sendiri kan, belum tentu ibadah kita diterima. Tapi kalau misalkan berjamaah, borongan. Masuknya yang jelek, yang kagak khusyuk juga. Yang bacaannya jelek juga apa? Masuk juga. Laris juga, laku juga, direken juga sama Allah. Tuh, ya. Jadi nggak ada ruginya jadinya tuh. Ya. Wal furqatu azab. Sedangkan bercerai-berai itu, menyendiri itu daripada kaum muslimin, ai sababun lil azab, sebab untuk mendatangkan azab Allah. Ya. Ini kalau kaum muslimin semuanya bersatu aja nih pilkada, insyaallah menang Islam deh. Begitu. Karena bercerai-berai ini itu ini. Udah berantakan jadinya tuh. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan fi fadilatil Jumat. Salah informasi, jadi maulid minggu depan nih. Maulid minggu kedua jadinya. Ya. Al-Fatihah. Bismillah.